Assalamualaikum teman-teman 5 Granada. Belajar kembali tematik bersama Miss Laila. Hari ini kita membahas muatan IPS dan SBDP di tema 2 subtema 3. Setelah teman-teman persiapkan alat tulis dan bukunya, teman-teman kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, muatan yang akan kita bahas pertama adalah IPS, tentang menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Kita sudah mengenal kegiatan ekonomi apa saja sih yang sudah dipelajari di pertemuan minggu lalu. Mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Nah, sebagai makhluk sosial, kita itu saling membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Misalnya teman-teman mau makan nasi. Nah, teman-teman tidak bisa menghasilkan nasi secara langsung dengan sendiri. Maka teman-teman membutuhkan orang lain untuk memproduksinya, yaitu adanya petani yang menanam beras. Kemudian nanti dijual, didistribusikan sampailah ke konsumen, yaitu kita para pembeli beras. Nah, kita makan dalam bentuk nasi. Nah, karena ada berbagai orang yang berperan dalam kegiatan tersebut, maka kita wajib menghargai setiap individu tersebut karena semuanya punya peran masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, contohnya adalah misalnya nelayan. Nelayan ikan itu tugasnya apa, teman-teman? Ia mencari ikan, misalnya di laut. Nah, si nelayan ini perannya dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai produksi. Nah, pelakunya adalah produsen, prosesnya disebut produksi. Kemudian, ikannya dijual oleh pedagang besar, pedagang ikan di pasar-pasar ikan. Nah, ini disebut tahapan distribusi. Kemudian kita sebagai konsumen, pembeli, kita yang mau makan ikan nih, sebagai masyarakat, nah kita membeli ikan tersebut kepada pedagang ikan tersebut. Lalu kita olah masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana sih caranya menghargai usaha orang lain? Yang pertama adalah tidak merendahkan usaha orang lain. Ya, yang kedua tidak mengganggu usaha orang lain. Misalnya teman-teman melihat ada teman yang punya usaha buka toko. Nah, tidak boleh mengganggu, mengusili usaha orang lain ataupun sampai melakukan hal buruk terhadap orang tersebut. Yang ketiga adalah tidak merasa iri terhadap keberhasilan yang dicapai orang lain. Jadi saat teman kita sukses, misalnya dalam usahanya, kita tidak boleh merasa iri. Yang keempat adalah bersaing dengan sehat. Kalau kita punya toko, misalnya punya usaha yang sama-sama, misalnya kita punya warung, nah tetangga kita juga punya warung, kita harus bersaing dengan sehat. Tidak boleh saling curang ataupun merasa iri dan bersaing yang tidak sehat. Nah, yang berikutnya adalah jika kita telah sukses dengan usaha kita, nah ada teman kita nih yang belum sukses, kita ajak, kita bantu agar mereka ikut sukses juga bersama kita. Selanjutnya adalah muatan SBDP. Nah, pertama-tama Miss Laila akan bahas pengertian cerita bergambar. Apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar itu cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Contohnya adalah komik. Kita sudah pernah belajar tentang cara membuat komik. Bahkan teman-teman sudah hebat membuat komik. Berikutnya adalah unsur yang terdapat dalam cerita bergambar. Nah, apa saja ya unsurnya? Yang pertama adalah panel. Panel itu kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Nah, berikutnya adalah narasi. Narasi itu keterangan tentang latar belakangnya di mana, waktunya, situasinya bagaimana. Nah, yang berikutnya adalah parit. Parit itu adalah ruang di antara panel.
Nah, selanjutnya adalah balon kata. Balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Nah, seperti kita membuat komik kan ada balon-balon katanya. Berikutnya adalah ilustrasinya. Yang pasti itu adalah gambarnya yang wajib ada untuk memperjelas cerita. Nah, tugas teman-teman hari ini adalah membaca buku tema 2 halaman 113 sampai 115. Di situ ada langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar dan ada macam-macam teknik pewarnaan gambar. Setelah teman-teman baca dengan baik, teman-teman jawab pertanyaan ini. Sebutkan langkah dalam membuat cerita bergambar. Kemudian sebutkan 2 teknik pewarnaan gambar. Teman-teman jelaskan di rekaman suara atau voice record, kirim melalui WhatsApp ke Miss Laila. Paham teman-teman? Jika ada yang belum paham, teman-teman bisa menanyakan japri WA ke Miss Laila. Oke teman-teman, Bu Laila tunggu tugas teman-teman hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.